Halo semuanya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai persamaan kuadrat baru part 2. Nah, di sebelumnya kita telah membahas persamaan kuadrat baru untuk part 1. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton untuk part 1. Nanti saya akan buat linknya di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan kuadrat baru untuk yang n kali akar-akarnya. Nah, kita akan masuk langsung ke dalam contoh. Misal kita memiliki persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa dalam persamaan itu bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka dari situ kita dapat peroleh a sama dengan 2, b sama dengan minus 3, c sama dengan 6. Nah, kita ketahui bahwa rumus untuk menentukan bentuk umum persamaan kuadrat itu yaitu x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Maka kita akan lihat min b adalah min 3 dan a adalah 2. Sehingga kita akan peroleh x1 tambah x2 sama dengan 3 per 2. Selanjutnya x1 kali x2 yaitu c per a. Nah, c-nya adalah 6 dan a-nya adalah 2. Maka 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 6. Nah, pada soal kita diminta untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar sebelumnya. Maka akar-akar sebelumnya adalah x1 tambah x2 dan x1 x2. Sehingga untuk bentuk barunya kita akan buat 2 kali akar-akarnya. Sehingga 2 dikali x1 tambah x2 maka 2 dikali 3 per 2, yaitu sama dengan 3. Dan 2x1 dikali 2x2, atau sama dengan 4 dikali x1, x2. Nah, x1, x2 adalah 3, maka 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sehingga kita akan memperoleh bentuk baru dari persamaan kuadratnya yang 2 kali akar-akar dari persamaan sebelumnya, yaitu x kuadrat dikurang 3x tambah 12 sama dengan 0. Nah, gampang kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu persamaan kuadrat baru yang n-nya lebih dari akar-akarnya. Misal, 2 lebih dari akar-akarnya, atau 3 lebih dari akar-akarnya, dan seterusnya. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh. Kita akan gunakan persamaan yang sama dengan kasus yang berbeda. Maka kita dapat buat persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebih akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 6 sama dengan 0. Kita ketahui dengan cara yang sama, diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan minus 3, dan C sama dengan 6. Dengan bentuk yang sama, x1 tambah x2 sama dengan min B per A sama dengan min kali min 3 per 2, yaitu 3 per 2, dan x1 kali x2 adalah C per A sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita akan lihat perbedaannya. Bentuk baru untuk yang 2 lebih akar-akarnya. Maka setiap akar-akarnya itu dijumlahkan, ditambah dengan 2. Maka x1 akan ditambah dengan 2, dan x2 juga akan ditambah dengan 2. Maka kita akan peroleh x1 tambah 2 ditambah x2 ditambah 2. Maka kita dapat buat x1 tambah x2 ditambah 4. Kita samakan yang satu variabel, variabel ke variabel, ataupun konstanta ke konstanta. Sehingga kita akan memperoleh x1 tambah x2-nya itu kita peroleh 3 per 2. Maka 3 per 2 ditambah 4 sama dengan 11 per 2. Nah, untuk yang x1 tambah 2 dikali dengan x2 tambah 2. Maka kita akan memperoleh bentuknya nanti adalah x1, x2 ditambah 2x1 tambah x2 ditambah dengan 4. Sehingga kita akan peroleh hasilnya akan sama dengan 10. Maka persamaan kuadrat baru dari bentuk 2 lebih dari akar-akar persamaan sebelumnya, yaitu x kuadrat dikurang 11 per 2x ditambah 10 sama dengan 0, atau 2x kuadrat dikurang 11x ditambah 20. Nah,
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai persamaan kuadrat baru part 2. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya misal n kali akar-akarnya, yaitu misal 2 kali akar-akarnya, 3 kali akar-akarnya, dan seterusnya, kita dapat lihat ini adalah persamaan lamanya dan ini adalah persamaan barunya. Maka kita dapat lihat apa yang menjadi pembeda. Nah, di sini nilai B-nya akan tetap sama, sedangkan nilai A sama C akan berubah. Di mana A dibagi dengan setengah dan B dibagi dengan setengah. Sehingga akan diperoleh persamaan kuadrat barunya. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa kita bisa saja langsung mensubstitusikan nilainya, nilai X-nya dengan setengah. Sehingga kita akan mendapatkan setiap komponen yang dibutuhkan oleh soal, sehingga akan menghasilkan bentuk baru yang kita inginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai persamaan kuadrat baru yang part kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.